Tuhan. Shalom. Berbicara tentang iman seringkali membawa kita kepada konsep-konsep yang abstrak, seakan tak ada hubungannya dengan realita kehidupan sehari-hari. Mazmur 16 mengajarkan kepada kita realita iman, manifestasi iman, dan peran iman bagi kebahagiaan manusia. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Amin. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung dan yang membawa kami dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaan-Nya, Allah yang Esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita, bagi Dialah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Angkatlah hatimu kepada Allah dan percayalah bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Tuhan yang senantiasa menopang kehidupan gerejanya dan memeliharanya di dalam kasih karunia. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Doa pemazmur mengungkapkan imannya terhadap Allah, imannya senantiasa menyadarkannya akan realita kehidupan yang sering tidak bersahabat. Iman yang ia miliki juga terungkap di dalam kepuasannya terhadap Allah. Apapun yang ia alami, ia tetap yakin bahwa Allah yang terbaik dan akan selalu menjadi yang terbaik. Mari kita menyanyikan pujian Rajakanlah Yesus. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Dalam kesenanganku aku berkata, aku takkan goyah untuk selama-lamanya. Jemaat dipersilakan duduk. Pemazmur mengungkapkan bahwa
Orang yang beriman kepada Allah adalah orang yang selalu rindu untuk bersekutu dengan saudara lainnya yang seiman dan berbuat kebaikan kepada mereka. Perbedaan antara orang beriman dan yang tidak dapat diidentifikasikan dengan melihat perbuatan dan perkataan mereka. Mari kita pujikan sebenarnya ku tak layak. Seberapapun kemampuan kami, seberapapun kekuatan kami, betapa kami sesungguhnya tidak layak di hadapan-Mu, Tuhan. Kami miskin, kami buta di hadapan Tuhan. Oleh karena itu kami mohon ampun kepada-Mu, Bapa. Jikalau selama ini ibadah kami masih berdasarkan suka maupun tidak suka. Ketika kami suka, kami beribadah. Ketika kami tidak suka, kami tidak beribadah. Ketika kami senang, kami beribadah. Ketika kami tidak senang, kami tidak beribadah. Ampuni setiap kami, ya Tuhan, dan tolonglah kami, ajarlah kami, supaya kami beribadah oleh karena kami mempercayai Yesus yang sudah bangkit itu, mempercayai Roh Kudus yang sudah dicurahkan, mempercayai gereja Tuhan yang sudah didirikan. Ampuni setiap kami juga Tuhan, jikalau kami mengaku makin rohani tetapi hidup kami justru makin duniawi. Seharusnya kami makin rohani, maka kami makin manusiawi. Memandang orang yang berada dalam kesusahan, memandang orang yang berada dalam pergumulan, seperti Tuhan memandang orang buta yang Tuhan katakan juga sebagai keturunan Daud. Memandang mereka yang jatuh, memandang mereka yang berdosa, seperti Tuhan memandang Sakeus yang Tuhan katakan sebagai keturunan dari Abraham. Ampuni kami ya Tuhan, justru kami makin duniawi dan kami tidak manusiawi terhadap sesama kami. Tolonglah kami ya Bapa, supaya kami makin hidup menurut kemauan dan hati Tuhan. Berikan hati-Mu kepada kami,
sehingga setiap kami memandang sesama seperti Tuhan memandang mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Berdasarkan kasih karunia Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, dengarkanlah berita pengampunan dosa kepada setiap kita yang mengaku dengan tulus ikhlas sebagaimana janji Allah dalam firman-Nya dalam Mazmur 130 ayat 4 yang berkata demikian. Tetapi padamu ada pengampunan supaya engkau ditakuti orang. Syukur kepada Allah. Dalam Kristus kita yang percaya telah diselamatkan dari kebinasaan. Oleh karena itu, setiap kita yang sudah berdamai dengan Allah pasti akan berdamai dengan sesama. Kita yang sudah diampuni, kita juga akan mengampuni. Hafizu salam alaihim. Sekarang dengarkanlah tuntunan Tuhan bagi kita sebagaimana firman-Nya yang tertulis dalam Mazmur 16 ayat 11 yang berkata, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. kiranya Tuhan menolong dan memampukan agar dapat mengerti dan mentaati dalam kehidupan sehari-hari. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Di samping membuat orang puas dengan Allah, iman juga membuat orang puas dengan kehidupannya. Ini tidak berarti bahwa iman membuat orang menjadi cepat puas sehingga tidak ada niat dan kerja keras untuk terus memperbaiki taraf hidupnya. Namun, kepuasan ini yang memampukan orang beriman untuk mensyukuri setiap yang dimiliki dan tidak iri hati terhadap apa yang dimiliki orang lain. Mari kita nyanyikan Hanya Ini Ku Tahu. Ini aku tahu, Dia Tuhan.
pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang kita ikrarkan demikian. Pengakuan iman rasuli. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Yafet. Berdoa. Bapa yang di surga, kami siap untuk bertekun di dalam pengajaran. Kami siap untuk bertekun di dalam firman. Kami siap untuk memberi diri kami terus-menerus dikoreksi oleh firman Tuhan, dihakimi oleh firman Tuhan, diingatkan oleh firman Tuhan, diluruskan dan dibenarkan oleh firman-Mu. Karena itu berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan Bapa, di dalam segala kekurangan, dalam segala kelemahan, biarlah kiranya Tuhan sendiri yang memakai setiap perkataannya. Kami yang akan mendengar Tuhan dalam segala sesuatu yang kami alami dan terjadi dalam hidup kami, biarlah kami dapat memusatkan hati dan pikiran kami, tanah hati kami menjadi tanah yang baik, sehingga ketika benih firman-Mu diberitakan pada akhirnya bertumbuh dan berbuah berkali-kali lipat. Berbicaralah ya Bapa, sebab kami siap untuk mendengar. Kiranya nama-Mu yang dipermuliakan, hati-Mu yang disenangkan, dan firman-Mu yang diberitakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom. Saya juga menyapa Bapak Ibu Saudara yang ada di aula. Tadi saya sempat ngintip sedikit, banyak yang di aula juga. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom. Semangatnya tidak kalah dengan yang ada di dalam ruangan ibadah. Saudara, selamat Hari Pentakosta. Hari ini kita memperingati Hari Pentakosta. Karena itu mari kita membuka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayat yang ke-41 sampai dengan 47. Dari Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayat yang ke-41 sampai dengan 47. Kita akan membaca secara bergantian. Saya ayat yang ke-41, Bapak Ibu Saudara yang ke-42, begitu seterusnya sampai dengan 47. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ayat yang ke-47 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang membaca, merenungkan, dan melakukan dalam hidup kita. Pentakosta, apakah artinya dan apakah maksudnya untuk kita hari ini, Saudara? Saya memulai dengan video berikut.
you're all safe. It's good to see you again, Stephen. Matthew. What form will it take? When will it come? Jesus said all we had to do is ask. I have been asking. Every day. The Holy Spirit will come when the time is right. I think we should pray together. Our Father, who is in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. אתם עובדים בשמיים ובארץ הטקס. אתם עובדים בשמיים ובארץ הטקס. How can we speak those languages? The Holy Spirit, He is with us. Saudaraku yang dikasih Tuhan, apa yang Bapak Ibu Saudara pikirkan ketika mendengar kata Pentakosta? Apa yang saudara pikirkan? Saudara, saya yakin ada di antara kita yang berkata begini, Pentakosta berarti hari turunnya Roh Kudus. Pentakosta berarti hari ke-50. Pentakosta berarti nama aliran atau denominasi satu gereja, baik yang ada di dunia maupun juga yang ada di Indonesia. Ataupun juga saudara, ada di antara kita yang berkata bahwa Pentakosta itu berarti bahasa roh. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, semuanya itu tidak salah. Semuanya itu tidak keliru, saudara. Tapi gak cukup Bapak Ibu Saudara, ada yang kurang. Kenapa saudara? Karena Pentakosta bukan terjadi di dalam perjanjian baru. Jauh sebelum peristiwa turunnya Roh Kudus, Pentakosta itu sudah diperingati oleh umat Tuhan, yaitu dimulai di Gunung Sinai. Ketika Tuhan memberikan 10 hukumnya, 10 perintahnya, dan menandai lahirnya umat, yaitu bangsa Israel. Jadi saudara, Pentakosta itu bukan hanya ada di dalam perjanjian baru. Di dalam perjanjian lama, Pentakosta itu memperingati turunnya 10 hukum, turunnya perintah Allah, dan itu menandai lahirnya umat, yaitu bangsa Israel. Dan peristiwa ini saudara disempurnakan dalam perjanjian baru, yaitu turunnya Roh Kudus yang menandai lahirnya gereja. Jadi Bapak Ibu Saudara, dalam perjanjian lama, Pentakosta itu memperingati turunnya firman yang ditulis dalam kedua loh batu. Dalam perjanjian baru,
Pentakosta itu memperingati turunnya Roh Kudus yang berbicara kepada saya dan Bapak Ibu Saudara melalui firman Tuhan yang ditulis di dalam hati. Dalam Perjanjian Lama, saudara, Pentakosta itu memperingati lahirnya umat Tuhan yang dibatasi oleh satu suku, satu bangsa, yaitu keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub yang disebut sebagai bangsa Israel. Dalam Perjanjian Baru, saudara, Pentakosta itu memperingati lahirnya gereja yang tidak dibatasi oleh bangsa tertentu, suku tertentu, umat tertentu, bahasa tertentu. Semua orang di dunia dapat menjadi gereja. Jadi Bapak Ibu Saudara, Pentakosta itu bukan hanya memperingati turunnya Roh Kudus, tetapi hari ini kita memperingati lahirnya gereja. Dan menariknya Bapak Ibu Saudara, hari Pentakosta itu jatuh pada hari pertama minggu itu. Sama persis dengan peristiwa kebangkitan Tuhan, saudara, yang juga jatuh pada hari pertama minggu itu. Jadi saudara, ketika saya dan Bapak Ibu Saudara ibadah pada hari Minggu, itu artinya kita sedang meyakini kebangkitan Tuhan, kita mempercayai Roh Kudus sudah dicurahkan, dan kita percaya gereja sudah didirikan. Ada 3 peristiwa besar yang terjadi pada hari Minggu. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau ada di antara orang Kristen yang mengaku Kristen, yang mengaku percaya Yesus, yang mengaku terima Yesus, saudara, tapi tidak mau ibadah hari Minggu karena alasan sibuk, banyak kerjaan, tidak punya waktu, ataupun juga bukan karena sakit, saudara ya. Kalau karena sakit berbeda. Semalam Bapak Ibu, saya telponi beberapa jemaat yang sakit. Salah satunya ada Pak Bagio juga. Saya tanya, bisa nggak datang hari ini? Ternyata beliau bisa datang. Kalau nggak bisa datang, saya layani perjamuan kudus keliling. Kemudian saudara, juga ada satu jemaat, saya tanya, bisa datang nggak? Nggak bisa, besok saya datang ya 9:30. Nah saudara, bukan karena sakit. Kalau karena sakit itu peristiwa yang berbeda, saudara. Tapi saudara, ada orang yang tidak mau ke gereja karena apa? Saya kecewa dengan gereja, saya sakit hati dengan gereja, saya marah dengan gereja. Dan kalau itu terjadi, saudara, berarti sesungguhnya orang tersebut tidak pernah percaya kebangkitan Tuhan, Roh Kudus sudah dicurahkan, dan gereja sudah didirikan. Saudara, beberapa waktu ini saya mencoba melihat berita perkembangan gereja-gereja di Tiongkok, saudara. Kenapa? Karena saya baca satu artikel, dikatakan bahwa sekarang terjadi ledakan penginjilan yang besar di negara Tiongkok. Saya coba lihat, saudara, benar nggak ya ini? Ternyata betul, saudara. Di Tiongkok hari ini itu mengalami perkembangan Injil yang luar biasa. Tapi ternyata, saudara, ada berita yang lain, yaitu apa? Masih banyak orang Kristen atau gereja di sana itu mengalami penganiayaan. Nah, kita kan nggak tahu, saudara, nggak tahu Bapak Ibu. Saudara, saya ceritakan secuplik aja. Kalau bicara gereja di Tiongkok, saudara, maka gereja itu ada 2 di sana. Gereja atas, gereja bawah, atau underground church, gereja bawah tanah. Ada gereja resmi, ada gereja tidak resmi. Nah, gereja resmi tidak resmi jangan dipahami dalam pemikiran kita orang Indonesia, saudara ya. Oh, kalau resmi berarti tercatat di pemerintah, kalau nggak resmi berarti itu ilegal. Tidak, saudara. Di Tiongkok, saudara, gereja resmi itu artinya apa? Artinya adalah bahwa gereja ini mau dikontrol oleh pemerintah. Ajarannya dikontrol oleh pemerintah, ibadahnya dikontrol oleh pemerintah, acaranya dikontrol oleh pemerintah. Bahkan gereja tidak diizinkan mempraktekkan iman di luar gedung ibadah. Praktek iman itu hanya dalam tempat ibadah. Nah, ini gereja yang resmi, saudara. Sementara, saudara, ada orang-orang yang ingin hanya dikontrol oleh firman, yang ingin hanya dikendalikan oleh Tuhan, saudara. Karena itu mereka mendirikan yang namanya apa? Gereja bawah. Gereja yang tidak mau dikontrol oleh pemerintah, gereja yang ajarannya tidak mau disesuaikan dengan ajarannya pemerintah, hanya mau disesuaikan dengan ajaran Tuhan. Dan ternyata mereka ini yang banyak mengalami penganiayaan, saudara. Coba Bapak Ibu searching di internet nanti, berapa banyak bangunan gereja yang dirobohkan, Bapak Ibu. Tapi yang menarik, saudara, yang saya perhatikan apa? Walaupun mereka mengalami penganiayaan, walaupun mereka mengalami penderitaan, mereka justru mengalami kemajuan Injil yang luar biasa. Kadang saya berpikir, saudara ya, gereja di Indonesia yang tenang-tenang, yang adem-adem, maju enggak, mundur enggak, jalannya stagnan, mungkin perlu dianiaya, saudara ya. Supaya apa? Supaya mengalami pertumbuhan. Karena apa? Terlalu berada dalam zona nyaman. Dan saudara, yang menarik apa? Saya baca di situ mereka tetap berusaha untuk ibadah. Itu yang membuat saya geleng-geleng, saudara.
Saking mereka pengen ibadah saudara, karena mereka diawasi dengan ketat. Pemerintahnya itu luar biasa saudara ketatnya, sehingga tidak boleh main-main. Saking pengen mereka ibadahnya, mereka pengen nyanyi Bapak Ibu Saudara, mereka nyanyi itu sampai nggak berani keluar suara. Tapi saudara nyanyi, ajakan lagi Yesus, waduh, ekspresinya luar biasa, tapi nggak berani keluar suara. Kenapa nggak berani keluar suara? Takut ditangkap, takut didengar oleh tentara, takut didengar oleh pemerintah. Bandingkan dengan gereja-gereja di Indonesia saudara ya, nggak ada ketakutan apapun aja, nyanyinya lah kalem-kalem aja lah. Apalagi juga pakai masker, nyanyinya berat, nafasnya juga berat. Dan yang tidak kalah hebat saudara, saking pengen baca Alkitab Bapak Ibu, mereka ambil lembaran-lembaran ini bukan untuk jadi bungkus kaca, tapi apa? Supaya tidak ketahuan pemerintah. Kalau bawa Alkitab begini, tangkap duluan saudara. Banyak pendeta yang ditangkap, tapi tiap lembar ini dipotong, lalu dibawa satu orang, dibaca di rumah sembunyi-sembunyi, kemudian besoknya pindah lagi ke tangan satunya. Mungkin kita begini, lo kan ada HP di HP kan ada aplikasi, dikontrol pemerintah saudara. Tidak semudah dan segampang yang kita bayangkan di Indonesia. Tapi saudaraku, mereka berjuang untuk tetap ibadah. Itu yang saya katakan ciamik Solo, ciamik Pol saudara. Kadang saya bandingkan dengan gereja di Indonesia Bapak Ibu ya, sebelum ada peristiwa pandemi dan pada waktu itu mulai pandemi, banyak gereja yang berkata begini, duh pandemi gak enak. Kenapa gak enak? Karena ibadahnya online. Ibadah online itu gak dapat feel-nya. Ibadah online itu gak dapat rasanya. Ibadah online itu aduh kurang hikmat begitu loh. Ibadah tapi di rumah sendiri. Gitu kan, ada suami istri lalu lalang apa, tuh rasanya kayak apa? Belum lagi soal internetnya, soal kuotanya, gak enak. Itu pada saat pandemi. Tapi kemarin saudara, ketika sudah jadi endemi, dari online jadi onsite, banyak gereja juga yang berkata saudara, duh ternyata online itu gimana Bapak Ibu? Online itu lebih enak gitu kan. Lebih enak online daripada apa? Onsite. Online jam 7 mau mepet jam 7 kurang 1 nggak masalah. Tapi kalau di gereja mau mepet nggak bisa. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kenapa bisa seperti itu? Karena ibadah ukurannya enak nggak enak. Ibadah ukurannya suka nggak suka. Kalau saya suka saya ibadah. Kalau saya senang saya ibadah. Kalau nggak senang saya tidak ibadah. Bukan karena mempercayai Yesus yang sudah bangkit, Roh Kudus yang sudah dicurahkan, gereja yang sudah didirikan. Kalau berdasarkan pengakuan iman itu saudara, dalam situasi apapun, seberat apapun, sesusah apapun, kita akan berjuang untuk bisa berjumpa Tuhan di dalam ibadah kita. Karena itu saudara, mari kita menjadi umat yang punya pengakuan iman yang benar. Kenapa kita ibadah hari Minggu? Karena saya percaya kebangkitan Tuhan. Saya percaya Roh Kudus sudah dicurahkan. Saya percaya gereja sudah didirikan. Saya ibadah. Nah saudaraku yang dikasih di dalam nama Tuhan, Pentakosta itu memperingati turunnya Roh Kudus dan juga sekaligus memperingati lahirnya gereja. Pertanyaannya saudara, di mana Roh Kudus sekarang? Nah ini Bapak Ibu, ada yang berkata, oh Roh Kudusnya naik lagi ke surga, tahun depan turun lagi, nanti tahun depan naik lagi. Jadi Roh Kudus macam teh celup saudara ya, naik turun kayak gitu kan, atau lift saudara ya. Nanti tahun ini naik, nanti tahun depan turun. Pertanyaannya apakah begitu saudara? Tidak saudara. Roh Kudus sudah dicurahkan. Sehingga kalau ditanya di mana Roh Kudus sekarang hari ini, maka saya dan saudara harus dengan yakin menjawab, Roh Kudus ada dalam hati kita. Roh Kudus ada dalam hati saya dan Bapak Ibu saudara. Itu yang harus menjadi keyakinan kita. Kapan kita terimanya? Nah, kapan saya memperoleh Roh Kudus? Kapan saya didiami oleh Roh Kudus? Yaitu pada saat kita mengaku percaya sekali selamanya. Roh Kudus tidak suka pindah-pindah saudara. Hari ini diam, besok pergi. Karena Roh Kudus tidak ngambulan. Hari ini diam, lalu besok saya nggak suka dengan orang ini, saya pergi aja. Nanti tahun depan saya diam lagi nih sama orang ini, lalu kemudian pergi lagi. Oh tidak saudara, Roh Kudus sekali diam di hati kita, selamanya akan diam dan tinggal dalam hati kita. Karena itu orang yang didiami Roh Kudus Bapak Ibu pasti setia loh saudara. Karena Roh Kudus sendiri itu setia. Pasti setia dengan apa? Dengan Tuhan, setia dengan keluarganya,
setia dengan kehidupan keluarganya, pasti setia, saudara. Kenapa dong? Roh Kudus itu setia kok, saudara. Dan orang yang didiami Roh Kudus pasti dipenuhi dengan sukacita. Buah dari Roh Kudus, kasih, sukacita, damai sejahtera. Pasti damai sejahtera, saudara. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, maka pertanyaannya hari ini adalah, apa tandanya kalau saya dan Bapak Ibu Saudara sudah menerima Roh Kudus? Apa tandanya kalau saya dan Bapak Ibu Saudara sudah didiami Roh Kudus? Apa tandanya kalau Roh Kudus itu sudah tinggal dan diam di dalam hati saya dan Bapak Ibu Saudara? Itu yang akan kita pelajari, saudara. Yang pertama, dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Saudaraku, ada yang berkata itu begini, GKT itu nggak ada Roh Kudusnya. Kenapa nggak ada Roh Kudusnya? Karena ibadahnya tenang, ibadahnya khusyuk. Apalagi lagu di awal sudah dimulai dengan apa? Diamlah, diamlah. Dari awal sampai akhir jadinya apa? Diam. Itu saudara. Nah, kalau itu ya salah Bapak Ibu, karena berarti nggak merespon panggilan ibadah. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau goyangan, kalau gerakan, kalau tarian itu menjadi tanda bahwa gereja itu didiami Roh Kudus, saya dan Bapak Ibu Saudara ditinggali oleh Roh Kudus, berarti orang yang nonton konser itu ditinggali Roh Kudus, dah. Karena mereka sepanjang acara goyang terus. Termasuk Bapak Ibu Saudara, orang yang dugem itu berarti didiami Roh Kudus. Karena dari awal begini-begini. Nah, saya tidak pernah dugem, saudara ya, dan saya tidak pernah masuk dan tidak mau masuk. Karena saya bukan dugem, saya dusel, saudara ya. Tidak bercanda itu Bapak Ibu, saya tidak tegang nanti jadinya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, termasuk ada yang berkata begini, saudara, GKT itu nggak ada Roh Kudusnya. Kenapa nggak ada Roh Kudusnya? Karena nggak ada tangisan. Kalau di tempat lain, habis sebelum khotbah itu nangis. Setelah khotbah itu lebih nangis. Apalagi waktu bawa persembahan, makin nangis. Karena tanggal tua, saudara. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau tangisan menjadi ukuran seseorang itu didiami Roh Kudus, gereja itu ditinggali Roh Kudus, berarti persemayaman itu pusatnya Roh Kudus, saudara. Karena banyak orang yang menangis di sana. Termasuk juga, saudara, ada yang berkata GKT tidak ada Roh Kudusnya karena tidak ada yang bisa bahasa roh. Benar. Kita bisanya bahasa Indonesia, bahasa Mandarin, bahasa Jawa, bahasa Inggris, bahasa Osing, ada bahasa Batak. Saudara, maka pertanyaannya apa sih tandanya? Firman Tuhan katakan dalam ayat yang ke-42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Siapa yang dimaksud dengan mereka? Saudara, yang dimaksud dengan mereka ini adalah orang-orang yang bertobat, yang percaya setelah peristiwa Pentakosta, saudara. Kalau tadi kita lihat videonya ya saudara, di dalam peristiwa Pentakosta itu ada banyak orang berkumpul di Yerusalem. Karena mereka sedang merayakan hari pada waktu itu turunnya 10 hukum. Semuanya lagi kumpul, saudara, dari berbagai bangsa, dari berbagai bahasa, saudara. Kumpul tumplek bek jadi satu di Yerusalem. Nah, lalu saudara, turunlah Roh Kudus. Lalu kemudian mereka berbicara dalam bahasa lain. Bahasa lain itu bukan bahasa yang tidak dimengerti, saudara. Bahasa lain itu bahasa manusia. Karena tujuan daripada turunnya Roh Kudus adalah supaya semua orang dapat mendengar berita Injil. Bagaimana orang Mesir dapat mendengar berita Injil, orang Arab dapat mendengar berita Injil, orang Partia dapat mendengar berita Injil kalau para murid hanya ngomong bahasa Galilea. Bagaimana bisa ngerti? Karena maaf, saat itu belum ada iTutor ya, iTutor belum buka ya. Google Translate juga belum ada. Desi belum ada, saudara. Kampung Inggris di Pare, saya lihat beritanya ditawari. Kampung Inggris di Pare belum ada, saudara. Sehingga gimana mereka bisa ngerti berita Injil itu? Roh Kudus memberikan bahasa lain, yaitu bahasa orang Partia, bahasa orang Mesir, bahasa orang Arab yang tidak pernah dipelajari oleh para murid. Jadi bahasa roh itu, saudara, maaf, bukan bahasa yang seperti hari ini, tidak bisa dimengerti, tidak ada tahu artinya, tidak tahu apa itu artikulasinya atau katanya. Mungkin kita berkata begini, saudara, loh itu dalam 1 Korintus 14 kan bahasa roh itu bahasa yang tidak dimengerti. Itu sindiran Paulus kepada jemaat Korintus yang salah di dalam mempraktekkan karunia berbahasa roh. Makanya dalam 1 Korintus 14 ayat 22 Paulus sendiri katakan bahasa roh adalah tanda untuk orang yang tidak beriman.
jelas dan tegas, saudara. Nah, saudara, orang-orang yang percaya, orang-orang yang bertobat, saudara, setelah mendengarkan Injil yang disampaikan dalam peristiwa Pentakosta, mereka memberi diri dibaptis, saudara. Dan dikatakan setelah itu, saudara, nggak ada mereka pakai bahasa roh, nggak ada mereka berbicara dalam bahasa lain, nggak ada, saudara. Tapi yang terjadi dalam persekutuan mereka dikatakan apa? Bertekun dalam pengajaran. Jadi tanda yang pertama, saudara, orang yang didiami oleh Roh Kudus, orang yang memiliki Roh Kudus, bertekun dalam pengajaran. Bertekun itu, saudara, bukan hanya sekedar semangat. Bertekun itu bukan hanya sekedar rajin. Nah, saudara, bertekun itu juga bukan hanya sekedar berbicara soal waktu. Karena belajar tekun 10 jam, 12 jam, oh ini berarti tekun ini. Kalau belajarnya 1 jam, berarti nggak tekun ini. Tidak, saudara. Bertekun itu bukan hanya itu. Tapi Alkitab memberikan arti yang sangat bagus sekali. Apa itu? Bertekun itu dari bahasa Yunani proskartereo, yang artinya adalah give self continually, memberikan diri secara terus-menerus. Memberi diri, saudara. Memberi diri untuk apa? Memberi diri untuk terus-menerus diajar firman. Memberi diri terus-menerus dikoreksi oleh firman. Memberi diri terus-menerus dinasihati oleh firman. Memberi diri terus-menerus diluruskan oleh firman Tuhan. Itu artinya bertekun, saudara. Keren, saudara, ya. Tekun itu apa? Memberi diri. Gampang gak memberi diri? Gak gampang, Bapak Ibu. Gak gampang. Saya sendiri menyadari gak gampang memberi diri. Karena ketika kita memberi diri untuk diajar, berarti kita siap untuk menyangkal diri. Saya ulang, saudara. Ketika kita memberi diri untuk dikoreksi oleh firman, berarti kita siap untuk menyangkal diri. Saya mengambil contoh, saudara. Sebagai seorang suami, saudara sudah berjuang untuk keluarga, untuk istri, untuk anak-anak. Sebagai seorang istri, saudara sudah berjuang untuk suami dan untuk anak-anak. Sebagai orang tua, Bapak Ibu saudara sudah berjuang yang terbaik untuk anak-anak. Sebagai anak-anak, saudara sudah berjuang untuk menghormati orang tua. Tapi apa yang saudara lakukan? Kalau saudara masih disalahpahami, saudara dicaci, saudara dimaki, saudara direndahkan, saudara dianggap tidak ada oleh keluarga yang saudara perjuangkan, kira-kira apa enaknya, Bapak Ibu saudara? Enaknya gimana, saudara? Enaknya sambelin tempong, saudara, ya. Lalu yang ngomongin sambelnya satu kilo, saudara, ya. Sok-sok kamu jaga nih, daripada ngomong ya disuapin. Enaknya begitu, saudara. Tapi pertanyaannya, itu kan bukan ajaran Tuhan. Itu kan bukan firman Tuhan, saudara, seperti itu. Kalau kita mau dikoreksi oleh firman Tuhan, kita memberi diri dinasehati oleh firman Tuhan. Firman Tuhan katakan apa? Seperti Yesus ketika di atas kayu salib, disalibkan oleh orang yang mau diselamatkan, disalibkan oleh orang yang diperjuangkan, disalibkan oleh orang yang dicintai, saudara. Yesus di atas kayu salib berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak ngerti apa yang diomong, mereka tidak ngerti apa yang dilakukan, mereka tidak ngerti apa yang dikatakan, saudara. Itu ajaran Tuhan, saudara. Jadi Bapak Ibu saudara, ketika kita memberi diri untuk diajar, ketika kita memberi diri dikoreksi oleh firman Tuhan, berarti kita siap untuk menyangkal diri. Orang muda bercerita kepada saya, wah kalau gitu berat, sir. Kalau saya seperti itu berat. Saudara, saya ceritakan hari ini sudah mulai endemi, ya. Banyak anak-anak muda itu yang main ke rumah. Saya terus terang sebentar, dari dulu saya itu memang dekat dengan hamba Tuhan. Dan tujuan utama saya adalah untuk membagikan firman melalui persahabatan. Itu saudara. Kalau hanya melalui dosa dengan ini, ayo begini, tidak masuk sekarang di anak-anak muda. Harus lewat pertemanan, lewat persahabatan. Di situ saya ngajarin firman, di situ saya sharing. Mereka lihat hidup saya di rumah, yang tidak saya buat neko-neko, apa adanya, saudara. Supaya mereka belajar dari kehidupan seorang pendeta. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, siap tidak kita diajar seperti itu? Memberi diri untuk diajar firman, gak gampang. Kita tahu firman Tuhan ini, tapi sulit kalau harus begitu. Kita tahu firman Tuhan ini harus mengampuni. Ya saya tahu, tapi sulit saya melakukan itu, karena saya lihat dia setiap hari, karena saya lihat dia setiap saat. Gak gampang kan saudara memberi diri? Tapi tanda orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, yang didiami oleh Roh Kudus, dia akan terus memberi diri, diajar oleh firman Tuhan, pasti punya damai sejahtera.
buah dari Roh Kudus, kasih, sukacita, damai sejahtera. Pasti punya damai sejahtera, pasti punya kesetiaan, pasti punya kelemah lembutan, pasti punya penguasaan diri. Seseorang datang kepada saya, loh, gimana saya supaya punya damai sejahtera? Hari ini firman Tuhan ngajari kita, kalau saudara mau memiliki damai sejahtera, berilah dirimu terus dikoreksi firman, berilah dirimu terus diajar firman, berilah dirimu dinasihati firman, dan diluruskan oleh firman. Saudara akan memperoleh sukacita dan damai sejahtera. Bukan berarti tidak ada masalah, banyak masalah. Tapi cara memandang kita terhadap persoalan itu seperti cara Tuhan memandang kepada persoalan, bukan seperti cara kita memandang. Itu yang pertama, saudara. Saudara, ada yang berkata begini, dosen, yang ikut pemuritan itu kok cuma sedikit ya? Yang ikut pemuritan gereja kita itu kok cuma orang-orang itu aja? Lalu saya tanya, saudara, ayo coba yang ikut pemuritan kok orangnya cuma orang-orang itu? Kalau kita perhatikan, saudara, ya, yang ikut palingnya cuma itu aja. Kira-kira kenapa? Lalu rupanya menjawab begini, ya mereka ikut pemuritan karena nganggur. Mereka ikut pemuritan karena tidak ada kerjaan. Coba kalau sibuk, coba kalau penuh kerjaan dari pagi sampai malam, tidak mungkin bisa ikut pemuritan. Saya jawab tidak. Banyak di antara saudara-saudara kita yang tidak sibuk, tapi mereka memberi diri untuk diajar. Banyak kita yang nganggur, saudara, yang tidak ada pekerjaan, tapi juga tidak ikut pemuritan. Kenapa? Karena tidak mau memberi diri diajar. Nah, saudara, saya pernah praktek 2 bulan itu di Gereja Isa Al-Masih Surabaya. Itu di Darbo Harapan, saudara. Persis seperti ya Alus Junatan ini. Jadi praktek 2 bulan persis sama. Semester waktu itu saya dari semester 3, dari semester 1, 2, 3, 4, betul, dari semester 4 mau ke semester 5, saudara. Persis praktek di GA Surabaya 2 bulan, saudara. Bukan di GKT. Nah, ini tempatnya di Darmo. Kalau saudara pernah lihat, pernah dengar baca ada rumah hantu di Surabaya gitu. Nah, ini ada depan-depan, saudara ya. Satu rumah Tuhan, sini rumah hantu begitu kan. Ada depan, saudara. Nah, itu tiap hari, saudara, saya tidur di lantai atas. Itu bukan kamar sebenarnya, tapi lebih banyak kayak camp militer gitu. Karena kamar ukuran 3x3, yang tidur 9 orang, saudara. Kipas anginnya segini. Surabaya, Bapak Ibu, tahun 2006, 16 tahun yang lalu, segini, saudara. Lah, terus kemudian Bapak Ibu saudara, TV-nya kotak segini. Saya beli 75.000 supaya waktu itu Piala Dunia tahun 2006. Jadi supaya saya bisa nonton. TV segini, saudara, yang nonton 9 orang dari berbagai STT, dari Aletheia, dari Salem, dari STRI Jakarta, tumplek jadi satu nonton TV segini. Jadi perlu pakai mikroskop, saudara, supaya gede-gede. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, yang mau saya ceritakan adalah di situ saya menemui seorang penatua. Yang saya heran dari penatua ini, Bapak Ibu saudara, dia ini owner perusahaan, orang sibuk, saudara. Tapi tiap hari Rabu itu ngajar PA, ngajar bimbingan. Saya bilang, kok bisa ya? Hamba Tuhan itu diajar PA sama beliau. Kok bisa ya? Ini majelis kok ngajari PA gitu ya? Tapi memang ajarannya benar, saudara. Ajarannya reform sekali. Walaupun kalau dilihat sejarah gerejanya, sebenarnya gerejanya bukan latar belakang reform. Dan yang paling mengherankan, saudara, tahun 2019 ketika ada reuni di STT Aletheia, saya ke Aletheia, tidak sengaja saya ketemu dengan beliau. Namanya Pak Andi. Bukan Pak Andi Mulya loh, Bapak Ibu. Pak Andi Mulya bukan. Tapi ini Pak Andi yang penatuanya GIA Surabaya. Saya ketemu beliau. Saya kaget, saudara, tidur di asrama. Beneran saya, saudara. Punya perusahaan, punya cabang di mana-mana, tidur di asrama Putra Aletheia. Itu di lantai 2. Saya ketemu, loh, Pak Andi, saya bilang, loh Pak, masih ingat saya? Lupa, saudara, karena dulunya kan langsing begitu. Sekarang langsung. Baru ingat juga. Oh ya, Fed ya? Iya Pak, gitu ya. Terus kemudian saya tanya, Bapak ngapain dia di Aletheia? Lalu dia berkata, saudara, saya ngambil S2. Hah? Saya bilang, ngambil S2? Loh, perusahaannya apa? Kerjaannya ya apa? Terus mereka sudah ada yang ngatur. Saya mau belajar lagi supaya lebih ngerti apa itu iman dan apa itu Allah. Nah, saudara, saya tidak meminta saudara untuk masuk sekolah Aletheia, saudara. Kalau saya minta Montegian masuk sekolah Aletheia, Fofo masuk sekolah Aletheia, Supolik masuk Aletheia, jadi pendeta semua nanti, saudara. Tapi yang saya mau, saudara, ayo berilah dirimu, Bapak Ibu. Untuk apa? Dimuridkan, saudara. Karena melalui itulah kita diajar, kita dikoreksi, kita diasah, kita dilembutkan, kita diluruskan oleh firman. Karena tanda orang yang didiami Roh Kudus, dia pasti menyediakan diri terus-menerus diajar oleh firman Tuhan. Yang kedua, saudara, bukan hanya itu saja.
Dikatakan saudara, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam apa Bapak Ibu? Persekutuan. Orang yang didiami Roh Kudus saudara, dia pun juga akan bertekun dalam persekutuan. Makanya orang yang punya Roh Kudus tidak mungkin dia malas aku bersekutu, nggak suka saya bersekutu, saya maunya sendiri aja. Pasti tidak, saudara. Karena Tuhan panggil saya dan Bapak Ibu saudara untuk bersekutu. Namun persoalannya saudara, ada yang ngomong begini, tahu nggak kenapa saya nggak ikut pemuritan? Apa emangnya? Soalnya bagi saya percuma. Itu ikut pemuritan rajin, tapi hidupnya tidak berubah. Cara pikirnya tidak berubah. Bagaimana memandang sesama tidak berubah. Sikapnya tidak berubah, masih sama seperti dulu. Percuma saya ikut pemuritan. Mending saya, walaupun tidak ikut pemuritan, saya nggak punya salah dengan orang. Saya baik dengan semua orang. Saya nggak punya persoalan dengan banyak orang. Nah saudara, kalau itu yang terjadi, berarti kita salah memahami persekutuan. Saudara, kalau bicara bersekutu, kata dasarnya apa saudara? Bersekutu, kata dasarnya apa? Kutu. Nah kalau dasarnya kutu ya makanya saudara, kita jadi kutu loncat gitu kan. Pemahamannya loncat-loncat, begitu kan, pelajarannya loncat-loncat. Saudara, bersekutu, itu dari kata dasar sekutu. Yang artinya saudara, nah itu dari bahasa Yunani, koinonia. Saudaraku, koinonia itu bukan hanya berada di tempat yang sama, waktu yang sama, jam yang sama, pikiran yang sama, yang dilakukan sama. Bukan hanya itu saudara. Kalau bersekutu itu ukurannya adalah berada pada jam yang sama, waktu yang sama, tempat yang sama, yang dituju sama, maka orang yang nonton bola berarti juga bersekutu Bapak Ibu. Karena pasti apa? Waktunya sama. Gak mungkin nontonnya setelah selesai pertandingan bola. Waktunya sama, jamnya sama, yang didukung sama, teriakannya juga sama-sama. Demikian juga saudara, koinonia itu bukan cuma sekedar ngumpul-ngumpul. Bukan berarti nggak boleh ngumpul saudara, karena bersekutu itu pasti ngumpul. Tapi bukan cuma sekedar ngumpul-ngumpul. Pokoknya yang penting ngumpul-ngumpul, kemudian cerita-cerita, ngobrol-ngobrol, ada makan-makan, lalu ada ngopi-ngopi, menjaga perasaan satu dengan yang lain, cerita-cerita saudara. Kalau itu adalah persekutuan yang sejati, maka berarti warung kopi itu pusatnya persekutuan Bapak Ibu. Karena di situ orang ngumpul-ngumpul, orang ngopi-ngopi. Dan kalau demikian apa itu persekutuan? Persekutuan itu adalah participation. Apa? Mengambil bagian dalam kesusahan, kesedihan, pergumulan saudara kita, saudara. Jadi orang yang didiami oleh Roh Kudus Bapak Ibu saudara, orang yang sudah punya Roh Kudus pasti dia memberi diri terus-menerus untuk mengambil bagian dalam kesusahan saudara kita, penderitaan saudara kita, pergumulan saudara kita, tangisan saudara kita. Bukan kepo saudara ya. Kepo itu beda dengan mengambil bagian. Kalau kepo itu hanya ingin tahu, knowing every particular object, hanya ingin tahu aja. Contoh saudara, ada yang tanya, "Ustaz, orang itu punya masalah apa ya?" Gitu kan. Lalu saya tanya, "Apa emangnya?" Kalau saya jawab, "Ya enggak, saya hanya ingin tahu toh." Oh gitu. Kalau sudah tahu ya apa? Ya enggak ada. Nah ini kepo saudara. Tapi ini turut mengambil bagian. Artinya apa saudara? Artinya adalah ketika kita mengaku makin rohani, maka kita akan makin manusiawi. Saya ulang saudara, statement yang bagus. Semakin kita rohani, semakin kita manusiawi. Bukan begini saudara, mau makan bentar, saya tanya Roh Kudus dulu ya, kira-kira boleh nggak saya makan? Mau keluar bentar, saya tanya Roh Kudus dulu ya, boleh nggak saya keluar? Mau pilih menu, bentar saya tanya Roh Kudus dulu ya, menunya yang apa? Saya katakan itu bukan rohani saudara. Makanya setelah orang itu percaya dan terima Roh Kudus, nggak langsung diangkat ke surga. Kalau memang tujuannya Allah supaya manusia kongko-kongko sama malaikat, habis percaya diangkat aja ke surga. Tapi justru setelah itu masih tinggal di dunia, supaya apa? Kita membumi, makin rohani saudara. Maka tidak mudah bagi kita untuk merendahkan orang lain, menindas orang lain, mencaci orang lain, mengukur orang lain berdasarkan fisiknya. Makin rohani saudara, maka kita akan makin penuh dengan belas kasihan dan kemurahan kepada sesama. Makin rohani saudara, maka kita akan memandang orang yang susah, orang yang menjerit, orang yang menangis sama seperti Yesus.
Ketika memandang orang buta, ini pun juga adalah anak Daud, bro. Makin rohani, saudara, maka kita akan memandang orang yang bersalah, orang yang berdosa, orang yang jatuh di tengah kita. Seperti Yesus memandang Sakius, ini pun juga adalah keturunan Abraham yang hilang tapi sudah diketemukan kembali. Itu saudara tanda orang yang didiami oleh Roh Kudus. Makin rohani, kita akan makin manusiawi, bukan malah makin duniawi, saudara. Makin tidak peduli dengan seseorang, makin tidak peduli dengan yang lain dalam satu kehidupan persekutuan. Itu bukan tandanya orang didiami Roh Kudus. Nah, saudara, ada cerita yang beberapa waktu lalu, Bapak Ibu saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya ingat ini tanggal hari Selasa 24 Mei. Waktu itu saudara, saya sedang mempersiapkan pelayanan pemuda remaja yang akan retreat. Jadi waktu itu sibuk-sibuknya saudara ya. Nah, lalu Bapak Ibu saudara, saya fotokopi jumlah petunjuk pelaksanaan. Jadi saya buat detailnya acara saudara supaya pengurus itu tidak bingung. Nah, pulang sekolah saya jemput Artu dikasih bunda, langsung saya ke tempatnya Suenkyu. Saya fotokopi, saya ngeprint dulu, baru saya ke Suenkyu. Tapi waktu itu Suenkyu tidak ada. Nah, Suenkyu sama Ayaken tidak ada. Kalau ada biasanya kita ngobrol apa cerita-cerita. Nah, karena tidak ada saudara, yang ada hanya mbaknya. Saya bilang, saya tunggu ya mbak, gitu kan. Oke, gitu kan. Terus kemudian saya bilang ke Semuita, kita gini aja, sambil nunggu fotokopi, ayo kita muter aja keliling. Keliling mana? Nanti lewat Jalan Ramayana itu. Kita balik sampai rumah Suenkyu, fotokopinya udah selesai sama Artu. Oh ya, nggak apa-apa. Nah, akhirnya kita jalan saudara, sampailah di gedung DPRD yang arah ke Ramayana itu. Nah, di situ kan ada pohon-pohon Bapak Ibu di tengah itu. Lalu ada 2 lajur. Dari sini lajur 2 lajur, dari sana 2 lajur. Saudara, lalu kita berada di lajur kanan. Nah, di depan kami itu mobil Terios Bapak Ibu. Terios warna putih. Pelan saudara, 40 km nggak sampai paling. Kami pun juga pelan, jarak 2 meter, santai sama-sama karena kami tujuannya kan nunggu fotokopi gitu kan, sambil muter-muter pelan begini. Setelah itu sepi saudara, karena jam 10 pagi itu sepi. Kendaraan tidak banyak. Kalau jam 7 pagi itu banyak berangkat kerja atau jam 5 sore. Itu sepi saudara. Tidak ada orang makan siang, tidak ada, masih jam 10. Pelan begini saudara. Setelah Ramayana saudara, yang mengejutkan saya tiba-tiba kendaraan di depan saya itu saudara langsung membanting setir oleng ke kiri. Nabrak pohon di situ saudara dan meledak Bapak Ibu saudara. Wah, mobil baru itu saudara. Wah, begitu kan rodanya itu sampai lepas Bapak Ibu. Saking dahsyatnya. Tapi saya lihat bisa ya. Tidak ada motor, tidak ada yang dihindari, tidak ada binatang, tidak ada orang nyebrang, sepi saudara. Hanya mobilnya dia dan saya. Langsung saudara saya lihat airbag itu juga mengembang semua dua-duanya. Padahal mobil baru meledak saudara. Pertanyaannya, ditolong atau tidak Bapak Ibu? Saya nunggu fotokopi loh saudara. Ditolong atau tidak saudara? Aduh, kalau saya ditolong guys, nah mau sibuk nanti malah urusan. Belum lagi nanti di interview, nanti ditanyai begini, gak wis, kita terus saja wis. Saudara bisa jadi kita begitu. Tapi saya bilang, tunggu dulu ketemu kita. Saya berhenti saudara, Arthur jangan di sini ya, jangan boleh mendekat. Lalu saya mendekat saudara. Ketika saya mendekat saudara, tiba-tiba ada mas-mas, ya masih muda 20-an tahunan, itu keluar dari warnet. Di situ ada warnet, rupanya yang jaga warnet saudara. Keluar dari, ada mas, ada kecelakaan. Wah, langsung kami berdua saja saudara. Karena apa? Ya saya di belakangnya. Dan yang ini dekat dengan lokasi tabrakan. Dari dalam mobil saudara, keluarlah ibu-ibu yang usia 40 tahunan dengan membawa anaknya perempuan seusia Arthur, digendong gitu sambil sini ke keluar dua. Mobilnya itu keluar asap Bapak Ibu. Dulu. Pertanyaannya, siapa yang saya pegang duluan? Siapa? Jangan senyum, serius. Masa kepala tegang begitu? Siapa yang saya tulungi dulu saudara? Siapa Pak Del? Paling enak Pak Del waktu itu. Siapa? Gitu kan? Ibunya ya. Wah, saudara jawabannya benar. Saya pikir saya langganan dibully saudara ya. Anaknya saudara. Kenapa anaknya Bapak Ibu saudara? Kenapa kira-kira? Karena ibu-ibu, coba mbak-mbak saudara, bercanda saudara ya. Langsung saya saudara, anak langsung saya pegang, saya bilang ke mas, tolong ibunya. Oh iya mas. Tadi saya pegang anaknya saudara, anaknya itu dia antara nangis, antara shock, antara kebingungan saudara. Sudah kita taruh di pinggir, barangnya berdua. 5 menit ada 10 menit kami berdua karena orang-orang mungkin tidak tahu semua. Setelah itu saudara baru berdatangan semua. Berdatangan jadi rewami Bapak Ibu.
Nah yang menarik saudara yang saya amati, setelah itu saudara saya kasih minum, ada kalau 5 menit, ayo kasih minum. Nah yang membuat saya amati itu begini saudara, ternyata orang datang itu macam-macam saudara ya. Ada yang begini saudara, yang lewat dari dalam mobil cuma nengok begini. Ya. Berhenti atau bablas saudara? Bablas. Ada saudara yang naik motor, langsung berhenti saudara, begitu giat sampai di tempat. Buat status saudara. Tapi mari gitu ngilang saudara. Kalau wartawan ya wajar loh Bapak Ibu saudara ya. Kalau wartawan memang cari informasi. Tapi kan ini bukan saudara. Ya saudara, lagi ada yang datang saudara, bapak-bapak saudara, datang saudara, langsung tanya, ini tadi sama siapa? Tabrakannya sama siapa? Mana satu mobilnya? Wah panjang lebar banget saudara, interogasi saudara. Padahal ibunya ini saudara, bangun pingsan lagi, sadar pingsan lagi saudara, berkali-kali pingsan si ibunya ini. Saudara, yang dikasih dalam nama Tuhan, dia hanya waduh tanya, terus mana sepedanya? Mana yang ditabrak? Wah banyak saudara. Saya bilang, diam Pak, diam saudara, diam. Dan yang paling menarik itu yang terakhir saudara, ada orang muda datang, saya lihat dari logatnya itu luar pulau, datang saudara, kenapa ini macam mana pula yang dikasih air minum ini? Gak boleh ini dikasih air minum, orang lagi shock gitu kan. Kalau lagi shock dikasih air minum bisa serangan jantung nanti ini. Siapa tadi yang ngasih minum? Nah ini gak bertanggung jawab ini. Datang nyalakan saudara. Tapi gak ngapa-ngapain, cuma nyalakan aja. Siapa tadi? Masnya yang saya tadi. Kenapa masnya? Nanti kalau ada apa-apa masnya yang tanggung jawab. Loh, kok jadi orang lain yang suruh tanggung jawab? Saudara, saya saking gregetan sampai dengan Mas, diam Mas ya. Kalau enggak saya masukkan mobilnya. Saya di sini udah 15 menit Mas. Kayak gitu kan. Masnya nggak apa-apain, diam aja ya. Langsung diam saudara. Semuanya ikut diam Bapak Ibu. Langsung semuanya ikut tegang. Ada satu bapak-bapak. Mas, suaminya ya. Saya bilang, Pak, itu istri saya lagi nunggu mana saya nangis. Saya bilang gitu kan. Saya ini gak kenal lah, saya nggak tahu juga gitu loh. Saya nggak tahu siapa ini, saya tadi di belakangnya gitu. Kok suaminya? Oh maaf, saya pikir suaminya karena gendong anaknya gitu. Saudara, lalu kemudian selesai itu ada polisi datang, dibawa masuk. Saya bilang, Pak, tolong dirawat, ada warga Bandung juga. Oh Pak Yafet ya, iya, tolong ya, karena Arthur jangan nangis. Karena mungkin dia tuh, kok Papa gendong anak orang lain begitu saudara ya. Akhirnya saya sudah pergi. Nah saudara, dari situ apa sih yang kita pelajari? Saudaraku, kadang itu terjadi dalam persekutuan kita, saudara. Ketika ada orang yang susah, ketika ada orang yang jatuh, ketika ada orang yang menderita, saudara, kadang sikap kita tidak ada bedanya dengan mereka, saudara. Hanya apa? Pengen tahu aja. Apa sih lagi susah ya? Lagi menderita ya? Lagi ada persoalan ya? Lagi ada konflik ya dalam keluarga? Tapi kita tidak melakukan apa-apa, saudara. Kalaupun tidak, saudara, kita datang-datang hanya marahin. Makanya jadi orang jangan begitu. Nanti akhirnya kena masalah kan, kena persoalan kan, kena konflik kan. Nah jadi orang syukur. Tapi kita nggak melakukan apa-apa, saudara. Atau kalau enggak, saudara, ketika ada orang yang susah butuh kita bantu, saudara, kita berkata apa? Oh itu saudaranya kaya semua itu, anak-anaknya itu kaya semua itu, semuanya itu komplit itu, pasti harusnya ditanggung oleh keluarganya. Loh saudara, kita dipanggil bukan untuk itu, Bapak Ibu. Kita dipanggil untuk mengambil bagian dalam kesusahan saudara kita. Kalau memang kita tidak bisa membantu secara materi, saudara, kita tahu ada orang yang susah, doakan saudara, doakan dia. Suatu kali ada seorang datang, dosen terima kasih, dosen sudah mendoakan saya. Kok tahu? Gitu saya bilang. Iya, saya tahu pasti dosen mendoakan. Karena memang saya doakan saudara. Karena saya hanya bisa membantu doa untuk dia. Dan memang butuh kekuatan itu yang dia butuhkan. Saudara, kalau Tuhan berikan kita lebih, ada orang yang susah, saudara. Saudara tergerak, ambil bagian di situ, saudara. Jangan kita terlalu banyak bicara. Kita banyak omong, tapi kita tidak melakukan apa-apa terhadap orang itu. Bersekutu itu turut mengambil bagian. Ingat Bapak Ibu saudara, makin rohani, makin manusiawi terhadap bukan, terhadap kumpulan, terhadap pekerja kita, terhadap bawahan kita, terhadap sesama tubuh Kristus. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, memberi diri untuk terus-menerus diajar firman dan memberi diri untuk mengambil bagian dalam kesusahan kita adalah tanda bahwa kita sudah memiliki Roh Kudus. Dan keduanya tidak bisa dipisahkan, saudara. Keduanya ini bagaikan dua sisi mata uang yang menjadi satu kesatuan. Kalau Bapak Ibu Saudara memberi diri diajar, pasti kita juga akan memperlakukan sesama dengan manusiawi.
Kalau kita memberi diri diajar, tapi kita tidak manusiawi, berarti kita tidak taat kepada apa yang Tuhan ajarkan. Kalau kita manusiawi, tapi kita tidak memberi diri diajar, berarti apa yang kita lakukan bukan karena Tuhan, tapi karena diri kita. Saudara yang dikasih Tuhan, berilah dirimu diajar dan ambil bagian terhadap kesusahan yang dialami saudara-saudara kita. Coba lihat di sekeliling kita, saudara. Ada orang yang bergumul tentang kehidupan keluarganya, bergumul tentang anak-anaknya, bergumul tentang suaminya, bergumul tentang istrinya, bergumul tentang masa depannya, saudara. Doakan mereka, ambil bagian dalam kesusahan. Ingat Pentakosta Bapak Ibu, ingat, makin rohani, kita harus makin manusia. Tuhan memberkati. Berikan kami hati-Mu Tuhan, supaya kami makin memberi diri untuk diajar. Dan ketika kami mengaku makin rohani, maka kami pun akan makin manusiawi. Tolonglah kami supaya kami bersedia memberi diri terus-menerus untuk mengambil bagian dalam pergumulan saudara-saudara kami, dalam kesusahan mereka, dalam penderitaan mereka. Karena itulah inti daripada persekutuan yang membedakan dengan perkumpulan maupun paguyuban. Mampukan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdiri. Mari kita responi firman Tuhan pada pagi hari ini dengan membaca Katekisme Heidelberg Minggu ke-6, pertanyaan dan jawaban 16. Mengapa dia harus seorang manusia sejati dan benar? Supaya bayaran dosa dilakukan oleh korban manusia yang telah berdosa itu. Sedangkan seorang manusia bisa mampu melakukan pembayaran untuk dosa orang lain, karena dia sendiri pun seorang berdosa. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Iman juga akan menjauhkan Kristen dari rasa khawatir dan gentar menghadapi masa depan. Sebab masa depan terletak dalam genggaman tangan Tuhan dan Ia senantiasa menyertainya. Mari kita membawa persembahan kita sambil memujikan Hitunglah Berkat-Mu. Berkat-Mu satu persatu
Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk kemurahan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga pada pagi hari ini kami boleh datang untuk memuji dan menyembah-Mu di tempat ini. Dengan penuh rasa syukur kami membawa persembahan kepada-Mu ya Allah, sebagai tanda betapa kami sungguh mengasihi dan menghormati Engkau. Kiranya Tuhan sendiri yang menguduskan persembahan ini, sehingga dapat digunakan untuk menopang pelayanan-Mu di tempat ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini belum bisa hadir bersama kami di tempat ini. Engkau sendiri yang mengetahui segala keadaan yang mereka alami, Tuhan. Kiranya Engkau menyembuhkan bagi mereka yang sakit, dan Engkau yang memberikan kekuatan untuk mereka yang sedang mengalami pergumulan, sehingga mereka semua boleh beribadah bersama kami pada minggu yang akan datang. Kami juga menyerahkan untuk proses pemulihan Bapak Pendeta Cornelius, pengobatan Ibu Pendeta Feby dan Ibu Kartika. Kiranya Engkau yang menolong mereka melalui dokter yang menangani mereka dan obat-obatan yang mereka minum. Kami serahkan juga untuk sidang sinode yang akan diselenggarakan pada tanggal 12 sampai 14 Juli besok. Kiranya Engkau yang menolong segala persiapannya, sehingga acara tersebut dapat berjalan dengan lancar. Kami juga menyerahkan untuk segala kegiatan SKA Genteng selama bulan Juni ini, Tuhan, baik itu untuk ujian anak SD dan SMP, kelulusan dan pelepasan SD dan SMP, PPDB gelombang 3, sampai dengan kebutuhan dana alat THR di tahun ajaran 2021-2022 ini, Tuhan. Tuhan, tolong semua yang terlibat di dalamnya, sehingga apa yang menjadi tujuan SKA Genteng dapat terrealisasikan dengan baik. Tak lupa kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Jauhkanlah negara kami dari segala bencana, teguhkanlah iman para pemimpin negara kami, sehingga mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan dengan takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh doa kami. Amin. Selanjutnya untuk warta jemaat minggu ini akan disampaikan oleh Bapak Andre Sianto. Selamat pagi yang dikasihi Tuhan. Warta jemaat, terima kasih kepada para pelayan Tuhan hari ini. Selamat datang dan bergabung dalam pelayanan di GKT Banyuwangi kepada Lawson Jonathan Libran, mahasiswa STTA Altia Lawan yang akan melayani bersama selama 2 bulan ke depan. Mari kita dukung supaya gereja kita turut menjadi bagian dari proses yang baik dalam pembentukan pelayanan seorang hamba Tuhan. Tuhan memberkati. Cuti hamba Tuhan Evangelis Yohanes, cuti mulai tanggal 7 sampai 13 Juni 2022. Untuk jadwal pelayanan minggu depan 12 Juni 2022, KU 1 pukul 7 dan KU 2 pukul 16 WIB. Untuk pengkhotbah Pendeta Yafet Indra Wahyudi. Untuk liturgis Ibu Grace Lili. Musik Bapak Denom Nababan. Warta Ibu Noni Vertina. Untuk jadwal latihan, singer dan segala sesuatu yang berkaitan dengan ibadah minggu depan akan diatur oleh hamba Tuhan yang berkhotbah. Mohon perhatian jemaat. Untuk persembahan dapat dibawa langsung maupun ditransfer dengan nomor rekening BCA 18033339922 atas nama Sinode Gereja Khusus Tuhan. Sekian warta ini. Mari kita tetap menerapkan protokol kesehatan, menjaga keluarga, melindungi sesama, keluarga sehat, gereja menjadi kuat. Tuhan memberkati. Mungkin ada tambahan itu. Terima kasih Dr. Yen. Saya sempat syok tadi kok. Saya pikir salah apa ya, habis khotbah langsung dicutikan sama majelis begitu. Nah, minggu depan pasti ada khotbah. Bonus saya. Baik, saya supaya makin dalam belajar firman Tuhan. Lalu Jonathan, saya persilakan untuk bisa memperkenalkan diri.
Selamat pagi. Ya, bersyukur buat kesempatan yang luar biasa diberikan kepada saya. Ya, saya bersyukur bisa bersama-sama jemaat GKT Banyuwangi dan juga hamba-hamba Tuhan. Saya bersyukur bahwa kami selaku mahasiswa STT Aletheia diperkenankan untuk praktek 2 bulan di tempat ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, juga atas kesempatan yang diberikan oleh STTA untuk kami hamba Tuhan benar-benar dibentuk, diproses untuk menjadi seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Ya, perkenalkan, nama saya Jonathan Libran. Saya mahasiswa tingkat 2 dan nanti akan masuk tingkat 3 awal semester 5. Saat ini saya berusia 19 tahun, hampir masuk 20 bulan Juli nanti, dan saya masih muda di sini. Jadi saya berharap saya bisa bersama-sama melayani Tuhan dengan jemaat Tuhan, dengan dukungannya juga, agar boleh menjadi pelayanan yang terbaik. Saya punya saudara 3, jadi ada 4 saudara dan semua kami cowok, dan saya yang pertama. Jadi orang tua juga masih cukup muda, dan saya asalnya dari Kalimantan Barat, sukunya Dayak. Nah, jadi berbeda dengan jemaat-jemaat di sini, dan meskipun berbeda, kita tetap satu di dalam Tuhan. Ada amin? Ya. Sekian perkenalan saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Salam kenal untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita berikan perkenalan selamat melayani berkenan. Ya, Bapak Ibu Saudara, memang kadang kita perlu sesuatu yang fresh ya, sesuatu yang segar begitu kan. Lihat saya belasan tahun sudah munak-munak gitu Saudara. Nah, Saudara, saya lihat kemarin di pemuda remaja waktu memperkenalkan diri, wah yang cewek-cewek itu, wah kayak gitu ya. Saya yakin ibu-ibu juga iya gitu, menaruh harapan begitu. Saudara, dukung gitu ya. Dukung, support supaya gereja kita menjadi pengalaman yang baik di dalam proses pelayanan. Kalau ada pertanyaan apa, mending ditanyakan kepada saya saja, karena beliau masih belajar. Itu Bapak Ibu Saudara. Dan kalau ada sesuatu yang salah, kalau mau menegur, lewat saya, karena ada di dalam bimbingan dan di bawah saya akan mengingatkan. Itu Bapak Ibu. Sekaligus juga saya menyampaikan bahwa Pendeta Hartines juga akan mengambil cuti Saudara, mulai besok tanggal 6 Juni sampai dengan 31 Juli. Jadi selama 2 bulan beliau akan mengunjungi putrinya di luar negeri, bukan luar angkasa. Nah, kita doakan supaya bisa berkumpul dengan anak, dengan cucu, dan juga akan mendapat cucu baru juga. Sekarang dalam proses mau melahirkan, dan kemudian juga bersama dengan menantu, dan makin bahagia dan menemukan kedamaian di sana bersama dengan keluarga. Kita doakan Saudara untuk perjalanannya, bahkan nanti kembali pulang juga dalam keadaan baik. Karena itu selama 2 bulan ini, kalau Bapak Ibu ada sesuatu terkait dengan pelayanan atau apapun juga, menghubungi saya. Nah, karena yang di sana jamnya berbeda, kebalik Saudara ya, sini pagi sana malam. Nah, hubungi saya begitu. Kalau tidak saya angkat Saudara, ada 2 kemungkinan. Satu, di jalan, karena saya kemana-mana motoran Bapak Ibu, jadi kadang ngangkat itu nggak bisa. Karena itu saya di jalan. Kalau di rumah pasti saya akan telepon balik. Atau kalau enggak Saudara, yang kedua, saya lagi ngajar. Karena selain jadwal pemuritan di situ, saya ada ngajar khusus untuk orang-orang tertentu yang saya berikan waktu khusus untuk ngajar mereka, karena mereka dari saudara kita seberang. Tapi mereka mau belajar firman Tuhan untuk jadi Kristen. Nah, jadi begitu Saudara, pasti saya akan telepon balik. Kalau tidak bisa, nanti bisa lewat Sumulita menghubunginya. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberkati. Bisa. Spin habis, tiba-tiba dalam biar habis. On off na. Mati nomor dulu. Kamu ini nih, kamu ini nih. Pas. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dengarkanlah bagaimana Tuhan memerintahkan perjamuan kudus sebagaimana firman-Nya
dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah itu menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan Tuhan, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Karena itu saudara, perjamuan kudus memiliki 3 makna. Makna yang pertama adalah makna masa lalu, yaitu penderitaan Tuhan Yesus Kristus. Ia rela menderita, tubuhnya disengsarakan, dan bahkan pada akhirnya ia mati disalibkan. Itu untuk saya dan Bapak Ibu Saudara. Karena itu saudara, biarlah makin lama kita makin rohani, kita makin manusiawi. Makna yang kedua saudara, yaitu makna hari ini atau makna sekarang, persekutuan dengan Kristus dan sesama anggota tubuh Kristus. Melalui perjamuan kudus saudara, kita dipersekutukan dan kita dipersatukan dengan tubuh dan darah Tuhan dalam penderitaan, kematian, dan kebangkitannya. Demikian juga kita dipersekutukan dengan sesama tubuh Kristus. Karena itu biarlah kita makin mengasihi, kita makin rohani, dan makin kita turut mengambil bagian dalam kesusahan saudara kita. Dan yang ketiga, pengharapan yang akan datang atau masa yang akan datang. Pengharapan akan kedatangan Kristus yang kedua kali sebagai penggenapan janji keselamatan yang sempurna. Karena itu saudara, dalam keadaan apapun, situasi apapun, persoalan apapun, masalah apapun juga, tetaplah setia. Jangan mundur, jangan ke belakang. Jangan kita makin maju, jangan kita makin ke atas. Nah saudara-saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu supaya perjamuan kudus hari ini menjadi berkat dan anugerah bagi kita semua. Yang pertama saudara, hendaklah kita menyadari dan mengakui segala dosa kita di hadapan Allah, mengingat akan murka Allah yang oleh karena dosa telah mengorbankan anaknya. 1. Stop berbuat dosa, berhenti berbuat dosa, mandek. Kalau tahu itu jahat, kalau tahu itu dosa, stop, kita berhenti. Yang kedua saudara, hendaklah kita memeriksa diri, apakah kita sungguh-sungguh percaya akan janji Allah yang benar itu, bahwa dosa-dosa kita telah diampuni dan itu hanya karena kasih karunia. Maka sebenarnya kita tidak layak. Yang ketiga saudara, hendaklah kita menyelidiki hati masing-masing, berjanji untuk hidup benar di hadapan Allah dengan sungguh-sungguh meninggalkan dosa, permusuhan, perseteruan, pertikaian, kebencian, dan segala hal yang tidak berkenan di hati Allah, dan hidup dalam persekutuan. Makin rohani, makin manusiawi. Kita berdoa. Allah yang Maha Kudus, Tuhan serwa sekalian alam, di hadapan mejamu yang kudus Tuhan, kami segenap orang kudus di sorga dan di bumi bersama-sama memuji nama Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Engkaulah yang termulia dan Engkaulah yang tertinggi. Saat ini demi kekudusan-Mu kami mengakui bahwa kami adalah orang yang berdosa. Kami telah gagal melaksanakan firman-Mu dengan benar. Kuatkanlah kami supaya kami tidak lagi hidup dalam dosa, melainkan Kristus hidup dalam kami dan kami dalam Dia. Kepadamu kami bersyukur ya Tuhan, karena untuk menyelamatkan kami Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal ke dunia. Kematian dan kebangkitan Kristus telah mendatangkan keselamatan yang sempurna, penghampaan diri, kerendahan hati, ketaatan, dan pelayanan yang menjadi teladan bagi kami. Bagaimanakah kami harus membalas anugerah? Kami akan meninggikan cawan keselamatan, memuji dan membesarkan nama Tuhan dalam sepanjang hidup kami.
Saat ini kami mohon kepadamu ya Tuhan, kuduskanlah roti dan anggur ini, agar melalui roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Tuhan yang kami terima ini, kami dapat bertambah-tambah dalam anugerah-Mu sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Berikanlah kami iman yang teguh, karuniakanlah anugerah-Mu supaya kami mendapat kekuatan dalam memikul salib-Mu dan menyebut Engkau sebagai Tuhan kami dalam segala keadaan, agar kami dapat memiliki hati penyerahan dan melewati segala persoalan dengan kemenangan. Mari kita bangkit berdiri. Dalam nama Tuhan Yesus kita akan menutup doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara silakan duduk kembali. Saudara, pada waktu malam Yesus diserahkan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada para muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah. Inilah tubuhku." Sesudah itu Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang dicurahkan untuk pengampunan dosa." Saudara-saudara, bagi Bapak Ibu Saudara yang telah menerima baptisan anak dan telah disidi dewasa, maupun juga Bapak Ibu Saudara yang sudah baptis dewasa, atau juga Bapak Ibu Saudara yang sudah mempersiapkan hati, termasuk juga Bapak Ibu Saudara yang berasal daripada gereja lain, diundang bersama-sama untuk mengikuti perjamuan kudus. Saya undang untuk bangkit berdiri. Sementara bagi Bapak Ibu Saudara yang belum memenuhi syarat-syarat tersebut di atas, diharap untuk tidak turut mengambil bagian dalam perjamuan kudus hingga kesempatan yang akan datang. Roti dan anggur akan dibagikan, Tuhan pecahkanlah. Kasih
kesempatan silakan membuka untuk rotinya. Kalau ada yang kesulitan, Bapak Ibu majelis akan membantu. Mari kita angkat roti kita di tangan kanan kita. Roti ini merupakan lambang daripada tubuh Tuhan yang dipecah-pecah buat saya. Saya percaya saya telah mati dan bangkit bersama dengan Tuhan. Saya memberikan kesempatan kepada saudara untuk berdoa secara pribadi. Yesus berkata, "Inilah tubuhku, ambillah, makanlah, sebagai peringatan Yesus mati bagi saudara. Dengan iman dan rasa syukur, silakan dimakan." Kita membuka cawan kita. Dan mungkin kalau ada yang kosong bisa ditukar nanti Bapak Ibu. Mari kita angkat cawan kita di tangan kanan kita. Anggur ini merupakan lambang daripada darah Tuhan yang sudah dicurahkan. Kita percaya bahwa kita sudah diampuni oleh karena darah Kristus yang tercurah itu. Silakan berdoa secara pribadi. Yesus berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah, minumlah, sebagai peringatan darah Yesus dicurahkan bagi saudara. Dengan iman dan rasa syukur, silakan diminum." Minta dengan kasih Pak Ili untuk menutup dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur ya Tuhan, jikalau pada pagi hari ini ya Bapa, kami boleh bersama-sama menerima akan perjamuan kudus. Hosti ini melambangkan akan tubuh dan darah-Mu yang sudah ya Tuhan membangkit, yang harusnya kami mati ya Tuhan untuk menanggung akan hukuman dosa. Tetapi karena anugerah-Mu ya Tuhan, karena keselamatan yang sudah Kau berikan bagi setiap kami ya Bapa, kami boleh bangkit, kami boleh hidup bersama dengan Kristus. Bapa dalam kerajaan surga, kiranya kami semakin hari ya Tuhan boleh semakin menjadi pelaku firman, boleh menjadi anak Tuhan, umat Tuhan yang sungguh-sungguh taat kepadamu ya Tuhan. Dalam kehidupan kami boleh menjadi terang, kami boleh menjadi pelaku firman di dalam kehidupan kami, baik di dalam rumah tangga kami, di gereja ataupun di dalam masyarakat. Puji syukur kepadamu ya Tuhan, kiranya damai sejahtera-Mu boleh menyertai kami semua. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Cawan akan dikumpulkan. Bagi Yesus kuserahkan.
berdiri. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dan hiduplah dalam ketaatan, kekudusan, dan persekutuan dengan semua orang. Bangunlah persekutuan yang saling menguatkan, meneguhkan, dan menyempurnakan, sehingga tercipta persekutuan yang benar dalam keluarga, gereja, dan masyarakat. Terpujilah Tuhan. Doksologi berkat oleh Pendeta Yafet, dan kita tutup dengan pujian amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, makin rohani, makin manusiawi. Bawalah firman itu pulang ke tempat kita masing-masing dan terimalah berkat yang daripada Allah. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya Tuhan mengaruniakan saudara damai sejahtera dari sorga, melindungi senantiasa agar saudara dapat taat kepada Tuhan dan anaknya Yesus Kristus. Kiranya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Allah yang Tritunggal itu senantiasa menyertai saudara sekalian sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, silakan mengambil saat teduh. Ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.